Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Senin. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita dari Melbourne, Australia, Bang Nuim Hayat. Halo, assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Semoga Bang Nuim juga selalu sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Kita akan menyoroti ini kita ngobrol pagi ya, menemani Ikhwan dan Ahwat pendengar dimanapun saja berada. Kita akan menyinggung isu-isu yang bertebaran di tengah-tengah masyarakat. Pertama, saya Bang Nuim ini ingin menyoroti tentang pesta anak presiden ya, pesta pernikahan. Ternyata tidak lepas dari kritik dari kritik para pengamat gitu ya. Rakyat juga melihat pesta pernikahan yang ini, kalau Tempo ini dia bikin merilis data ini di majalah Tempo terbaru edisi hari ini. Ternyata pernikahan anak presiden Kaisang ini ya tidak seberapa ya jika dibandingkan dengan waktu anak presiden SBY, Ibas dan Alia. Bagaimana Bang Nuim melihat ini ketika ada yang mengkritik ini etika kuasa gitu ya? Bagaimana Bang Nuim? Ya, kalau presiden kan mengatakan malum dong nih ragil. Ini kan anak bungsu, jadi agak istimewa. Tapi ada yang juga mengatakan kenapa mesti sampai ke karaton dan lain sebagainya. Tapi barangkali itu adat istiadat yang memang sudah mendarah daging di Jawa. Dalam Islam itu memang dikatakan dalam suatu pernikahan itu adakan jamuan. Itu memang dianjurkan untuk menjamu karena pernikahan ini adalah salah satu ibadah ya. Jadi dalam Islam juga dikatakan sebenarnya lebih afdal menghadiri pernikahan daripada menghadiri tahlil ketika ada yang wafat dan lain sebagainya. Itu ada pandangan seperti itu. Tetapi kalau sampai sangat berlebihan, mengingat keadaan sekarang ini barangkali tidak semakmur seperti yang diharapkan oleh banyak orang, karena kita masih dalam banyak cobaan, hutang masih banyak dan lain sebagainya. Ya seperti dikatakan tadi oleh Pak Adil ya, yang marah-marah mengatakan bahwa di Kementerian Keuangan itu ada setan dan iblis dan lain sebagainya. Jadi keadaan itu masih belum merata. Jadi kadang-kadang kemewahan yang diperagakan, yang dipamerkan itu bisa menyebabkan ada perasaan ketidakenakan. Tapi di samping itu kita lihat banyak juga yang ikut meramaikan dan orang mengatakan iyalah ini kan anak presiden, kita kan masih begitu. Barangkali Bang Angga ingat ya ketika akan ada pemilihan wali kota Solo, masing-masing sudah partai-partai politik yang mengajukan calon masing-masing. Tahu-tahu anak presiden mencalonkan diri. Kemudian menariknya itu para pemimpin partai politik besar seperti Golkar dan lain sebagainya, ya dia kan anak presiden. Nah, anak presiden, tapi dia bukan presiden ya. Jadi sistem itu masih dipertahankan, masih ada. Jadi kita jangan heran lah, jangan pura-pura heran. Kita jangan pura-pura heran. Itu sebenarnya barangkali banyak yang mengatakan ini. Ya kita melihat, jangan terlalu berlebihan segalanya. Wala ta'tadun. Ya, dalam Islam itu dikatakan bahkan ketika kamu mempertahankan diri, membela diri, diserang dan lain sebagainya, memberikan perlawanan, tapi kamu tidak boleh berlebihan. Jadi yang penting itu janganlah terlalu berlebihan. Selebihnya ya apa boleh buat. Itu sudah merupakan tradisi barangkali dan ada kemampuan ya jual martabak atau jual apa barangkali penghasilannya banyak dan sanggup untuk menyelenggarakan suatu pesta yang begitu luar biasa. Cuma banyak orang mengatakan ya itu sudah pantas karena dia anak presiden, dia anak ragil, dia anak bungsu. Tapi ada yang mengatakan ya dalam keadaan seperti sekarang ini barangkali kalau berpada-pada akan lebih mengesankan bagi masyarakat. Namun yang menariknya karena ini kita kan di era media sosial ya, era media baru juga. Banyak yang menyoroti, banyak yang mengkritik. Keluarga presiden juga langsung menjawab via Twitter gitu ya. Mereka mengatakan mohon maaf jika merepotkan, mohon maaf. Pokoknya ketika ada yang kritik langsung dijawab sama Kaisang mohon maaf melalui Twitter. Bahkan Pak Jokowi juga melalui Twitter juga mengatakan mohon maaf kepada rakyat jika merepotkan. Ini ada bahasa Jawa gitu yang diperlihatkan gitu. Bagaimana menurut Bang Nuim? Ya.
Tapi kan tidak ada yang berani. Ini seperti saya katakan tadi, Iya. dalam pemilihan misalnya wali kota Solo, itu partai-partai politik sudah menyiapkan calon dan lain sebagainya. Tahu-tahu putranya Presiden Gibran mau mencalonkan diri. Semua, dia kan putra Presiden. Dan semuanya tarik diri. Jadi bahwa Jokowi basa-basi sebelumnya minta maaf kalau ada kemacetan dan lain sebagainya, ya itu untuk menunjukkan kerakyatannya. Itulah yang dikatakan. Kalau saya sebenarnya berpendapat, mungkin lebih baik diadakan suatu penelitian atau dipertanyakan. Kenapa biaya pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung yang tidak praktis, karena jaraknya begitu dekat dan tidak sampai ke Bandung, Jangan dikatakan Jakarta Bandung, itu Jakarta pada larang. Kenapa kalau menurut yang saya baca, jarak 140 km, jadi bukan 150, kalau ke Bandung 150, tapi ini 140 km, kenapa biayanya bisa sampai 8 miliar? Saya terdiam sebentar ya, Bung Angga juga terdiam sebentar. Nah, kalau kita lihat, biaya pembangunan kereta api cepat yang mirip, ya mungkin tidak sama tapi mirip dengan yang dibangun sekarang ini antara Jakarta dan Bandung, yaitu antara Cina, antara Tiongkok dan Laos, jaraknya lebih dari 1.000 km, 1.000 km, itu biayanya tidak sampai 6 miliar dolar. Kalau kita lihat kemudian di Iran, kereta api cepat juga antara Teheran dengan Iran, jaraknya kira-kira 440 atau 450 km, jadi lebih dari 3 kali jarak Jakarta pada larang, bukan Jakarta Bandung. Itu juga biayanya tidak sampai 3 miliar dolar. Kenapa? Kalau yang saya baca itu benar, biaya pembangunan kereta api Jakarta pada larang, bukan Jakarta Bandung, bisa sampai 8 miliar kalau benar itu. Jadi itu barangkali lebih bagus dipertanyakan kemana ini uangnya kok bisa begini, karena dari awal kan sudah ada masalah mengenai kereta api ini. Karena waktu itu saya kebetulan berada di Jepang tahun 2017, Pak. Itu saya mengikuti diskusi ahli-ahli keuangan di Jepang ya, dalam koran bahasa Inggris di sana, yang mengatakan tidak mengerti kenapa Indonesia lebih memilih untuk meminjam dari Tiongkok untuk pembangunan kereta api itu karena bunganya 2%, sedangkan Jepang menawarkan bunga 0,1%. Ini juga ya, jadi ini barangkali lebih menarik karena ini menyangkut kekayaan rakyat Indonesia, ini menyangkut harta rakyat Indonesia, ini menyangkut kepunyaan rakyat Indonesia. Ya, perlu diteliti. Kalau saya salah minta maaf. Tapi itu yang saya ketahui. Kenapa kok jarak 140 km kok sampai biayanya sampai 8 miliar tuh? Kenapa yang jaraknya 1.000 km dari Tiongkok bagian selatan sampai ke Laos itu cuma ya 6 miliar? Kenapa jarak Isfahan dengan Teheran yang 450 km itu tidak sampai 3 miliar? Itu hal-hal yang perlu dipertanyakan barangkali daripada mempertanyakan persoalan pernikahan ini. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Harus diusutkan itu ya. Kejanggalan-kejanggalan itu seperti kan kita kan punya kan KPK selalu mengatakan tidak pandang bulu. KPK selalu mengatakan dalam persoalan misalnya mantan gubernur daerah khusus istimewa Jakarta ini tidak pandang bulu, biar siapa dia, tidak menjadi persoalan. Oke, kalau begitu ya tidak pandang bulu. Ini kan maksudnya kan kedaulatan tertinggi dalam demokrasi itu berada di tangan rakyat. Nah, jarang itu ada negara yang paling sering mengatakan kita kan negara hukum, kita kan negara demokrasi. Jarang. Kita yang paling banyak itu. Kita negara hukum, kok kita negara demokrasi. Kalau demokrasi itu kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Ini yang harus ditunjukkan gitu oleh pihak yang berwenang. Sebenarnya bukan satu proyek itu aja. Kalau pengen disorot banyak sekali proyek yang mungkin Bang Neem ya. Ya bukan, itu dia. Ini kan sesuatu yang ada yang mengatakan ini mubazir. Jaraknya cuma 140 kilo, bukan pun 150 kilo. Stasiun yang disinggahi 5. Ini kecepatan 300 km ini mungkin tidak pernah sampai 300 km karena saya ingat beberapa kali saya naik kereta api peluru ini, di kereta peluru
dari Amsterdam ke Paris misalnya, dari Beijing ke Shanghai, itu setelah lama baru dia bisa sampai ke 300 km per jam. Nah ini kalau cuma 140 km dan ada 5 stasiun, dari satu stasiun ke stasiun lain belum sempat dia mencapai kecepatan maksimum, dia udah mesti berhenti. Dan waktu berhenti itu tidak bisa mendadak dari 300 km, dia mesti mengurangi kekencangannya, kecepatannya. Ya kita akan bangga kalau punya kereta api cepat. Kalau itu menghubungkan Jakarta Surabaya misalnya, jaraknya hampir 1000 km, ya oke. Dan biayanya juga. Biayanya ini yang menjadi masalah. Pertama, terlalu mahal menurut kalau saya lihat ya di kasat mata di atas kertas. Kedua, kenapa pinjam dengan bunga 2%, tidak pinjam dengan bunga 0,1%? Orang ini pertanyaan orang awam saja. Iya kan? Kalau sekarang kita pinjam uang, ada orang bilang, kamu pinjam dari saya, tapi bunganya 2%. Kamu pinjam dari saya, semua bunganya 0,1%. Ya, saya tentu pilih 0,1%. Berarti ada sesuatu gitu ya. Nah, Bang Nuim bicara tentang proyek ini juga kan kita media di Indonesia ini terbelalak ketika Indonesia new capital plan is falling apart. Ini Bloomberg menyatakan pekan lalu gitu ya, ketika proyek ibu kota negara IKN yang digagas presiden ini berantakan. Ini Bloomberg yang bicara gitu ya, akhirnya disoroti. Bicara proyek begini. Jadi perhatian ternyata bagi dunia, Bang Nuim. Iya, karena memang tidak gampang ya. Ada beberapa negara ya, itu negara yang dulu pernah misalnya bagian dari Uni Soviet, kemudian Brazil, selama ini kan Rio de Janeiro dan sebagainya, padahal kemudian Brasilia, kemudian Myanmar, kemudian Nigeria, ya membangun itu tidak mudah. Sekarang Mesir membangun kota baru, semacam ibu kota baru. Karena memang Kairo itu bukan ibu kota yang asli ya, ada kota lain dulu yang jadi ibu kota kemudian ke Kairo. Mesir membangun dengan biaya 45 miliar, tapi tidak banyak dibicarakan orang di luar negeri. Kita tidak tahu kenapa, apakah memang itu betul merupakan suatu keperluan, suatu kebutuhan yang sangat mutlak ya. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Malaysia. Malaysia membangun Putrajaya. Dia tidak mau membangun sesuatu dia juga punya tempat di Kalimantan sana, ya, di Kalimantan Utara sana, di Sabah dan Sarawak. Tapi dia tidak, dia memperluas saja. Dia memperluas, membuat Putrajaya dibuatkan itu. Nah, ini IKN ini biayanya 35 miliar. Apakah itu sudah betul-betul merupakan suatu penghitungan atau nanti seperti halnya dengan kereta api cepat Jakarta Padalarang, bukan Jakarta Bandung ya, Jakarta Padalarang itu. Akhirnya tidak, ini tidak menyangkut APBN dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin dalam hal-hal seperti ini perlu adanya penelitian dari A sampai Z lah, jangan A sampai C atau D sudah diputuskan itu. Nah, karena ini sudah disepakati dan parlemen sebagai sebuah lembaga yang paling penting ya, 3 lembaga trias politika, ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Karena parlemen sudah menyetujui, ya dibangun. Kita lihat nanti bagaimana jadinya, karena nampaknya pembangunan ini akan makan waktu yang cukup lama dan biayanya yang dikhawatirkan akan bengkak terus seperti halnya dengan kereta api cepat ini. 140 km, 5 stasiun dengan biaya yang terakhir saya baca itu katanya 8 miliar, tidak masuk di akal. Kalau itu betul 8 miliar ya. Saya belum pasti, tapi yang saya baca itu katanya 8 miliar, jadi dibandingkan 3 miliar di Iran dan 6 miliar di Tiongkok, dari Tiongkok ke Laos. Kenapa bisa jaraknya begitu jauh? Tiongkok Laos itu lebih dari 1000 km. Kenapa bisa cuma 6 miliar begitu? Ya, dan Isfahan Teheran itu jaraknya 450 km. Kok bisa coba sekitar 3 miliaran? Kenapa Jakarta Padalarang bisa sampai 8 miliar? Ceritanya begitu. Ini menambah bagaimana citra Indonesia ketika berbicara tentang proyek, lalu juga bicara tentang menggait investor asing. Media-media asing saya sudah melihat ini banyak hal-hal yang tidak benar gitu dari proyek-proyek pemerintah. Perlu ya Bang Nim. Perlu bersih betul-betul loh. Karena ini masalahnya sampai-sampai misalnya ke Mahkamah
Mahkamah Agung ada menteri yang ada hakim yang bermasalah ini, itu adalah upaya hukum terakhir tertinggi. Itu bisa ada masalah di situ. Itu bagaimana? Kenapa orang begitu dalam tanda kutip nekat? Yeah. Nah sekarang diributkan. Ini Alexander Marwata mengatakan ini masalah ini di kepolisian Jadi itu bukan Sambo saja, yang tapi yang lain-lain tidak disebutkan. Misalnya begini, ketika masalah Sambo ini sedang berkembang sebelum dijadikan tersangka, itu ada seorang komisaris jenderal polisi yang mendatangi rumah Sambo, diliput oleh wartawan, diliput. Karena apa? Antara lain bahwa dia komisaris jenderal dan dia punya jabatan yang penting sekali di dalam kepolisian, dalam Polri, tapi dia juga pakai mobil yang dianggap waktu itu barangkali cuma satu-satunya di Jakarta katanya, yaitu mobil Lexus yang harganya 3,3 miliar rupiah, 3,3 miliar rupiah mobil Lexus. Difoto, dijelaskan, itu mobil begini, diceritakan kehebatan mobil itu. Nah kita tentu bertanya, apakah gaji seorang komisaris jenderal polisi itu sedemikian rupa sehingga dia mampu untuk memiliki antara lain, bukan satu-satunya, antara lain sebuah mobil Lexus yang berharga 3,3 miliar rupiah. Nah ini sesuatu yang, ya makanya beberapa kali kita melakukan wawancara di sini. Kita waktu pertama persoalan Joshua, Simanjuntak waktu itu kan kita bicara bahwa ini pembersihan harus dilakukan bukan oleh orang dalam, jadi bukan oleh kepolisian sendiri, tapi harus dari luar didatangkan untuk bisa supaya tidak ada konflik of interest, tidak ada pertentangan kepentingan di situ. Nah ini yang orang barangkali masih menunggu-nunggu, tapi ada kecenderungan pada rakyat kita, pada bangsa kita untuk cepat lupa. Jadi kalau ini diulur terus orang jadi lupa juga. Ini orang jadi lupa, sudah akhirnya tidak ada masalah lagi. Ini adalah hal-hal seperti soal pertambangan. Ada seorang perwira polisi, perwira menengah yang melaporkan dia store sekian ke pusat. Dan itu kan bisa kelihatan oleh kamera yang ada, tapi kameranya kabarnya agak terbakar. Bagaimana ya begitulah, mungkin sudah tidak ada lagi rekaman mengenai itu, siapa tahu, wallahu alam. Jadi ini kan menimbulkan kita orang-orang awam yang tidak punya kepentingan apa-apa kecuali ingin melihat negara kita itu aman, makmur, gemahripah, jenawi, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya kita ingin melihat itu terjadi, tapi ya inilah nampaknya terbengkalai juga jadinya kalau memang diulur-ulur terus. Jadi waktu itu memang Presiden bicara perlu ini diselesaikan secara transparan, tapi habis itu tidak ada lagi ucapan-ucapan dari Presiden. Ya, orang itu bisa lupa, ada hal-hal baru lagi. Ada hal-hal yang baru lagi yang dikemukakan. Jadi orang lupa terhadap apa yang baru terjadi, yang sebenarnya sangat penting, luar biasa pentingnya untuk dibongkar sampai ke akar-akarnya. Baik. Lupa, lalu juga tertimpa masalah-masalah lain. Ya masyarakat ini kan jadi seperti ikan kecil yang terus dikejar-kejar oleh ikan buas gitu ya. Nah Bang Noim, karena terus selalu menjadi masalah yang harus dipikirkan, yang harus dihadapi. Belum lagi tadi menyinggung tentang parlemen Bang Noim ya. Lalu kita juga akan menyoroti bagaimana KUHAP ini Bang Noim. Penyokong di balik pengesahan KUHAP ini sebenarnya siapa ketika di tengah penolakan publik, apalagi sejumlah pasal yang paling mendasar ya kalau disoroti oleh penggiat media ini mengenai privasi warga negara gitu ya, yang aparat ini bisa mempidanakan banyak orang, terutama mereka yang memiliki aspirasi politik yang berbeda, mau kritik, mau ngasih apa gitu nanti tuh seperti bagaimana nih KUHAP ini akan mengatur demokrasi yang sepertinya sudah qofadis ini Bang Noim. Ya itu dia, kita dalam hal ini kita teringat ya apa yang pernah terjadi di zaman pemerintahan Presiden Nixon di Amerika Serikat. Waktu itu ada kasus menyangkut koran The Washington Post.
koran Washington itu waktu itu pemiliknya itu seorang perempuan, itu Catherine Graham kalau tidak salah. Nah, ini ketika itu mereka mendapatkan bocoran dokumen-dokumen dari Gedung Putih ya mengenai keterlibatan Amerika di Vietnam yang dianggap sangat membahayakan, dan akhirnya memang membahayakan dan mempermalukan Amerika Serikat karena Amerika kalah telak di Vietnam, sebagaimana Amerika juga keokkan lari malam dari Afghanistan. Nah, ketika akan disiarkan, akan diberitakan oleh media Washington Post, itu ancaman dari Gedung Putih, ancaman dari pemerintah. Kalau ini terjadi, kalian bisa berbahaya. Akhirnya sampai ke Mahkamah Agung di Amerika. Nah, Mahkamah Agung Amerika itu kan jumlahnya cuma 9 orang, nggak ratusan, nggak puluhan, 9 orang. Akhirnya keputusannya 6-3. 6 orang hakim agung mengatakan bahwa media itu penting sebagai pengawas demi kepentingan yang diperintah, bukan yang memerintah. Jadi kita harus memikirkan, wakil rakyat itu harus yang diperintah, bukan yang memerintah. Yang memerintah itu sudah punya macam-macam kekuatan. Yang diperintah ini yang masih tidak punya backing lah begitu, tidak punya pelindung dan lain sebagainya. Itu media yang di Inggris dulu disebutkan sebagai the fourth estate. Res politika adalah yudikatif, legislatif, kemudian ada yudikatif. Nah, di Inggris ditambah satu lagi, yaitu media. Nah, di zaman sekarang ini terutama media sosial, kita tahu ya bahwa pemilihan presiden di Filipina itu akhirnya rakyat itu dibentuk opininya atau pandangannya itu oleh media sosial. Rakyat sudah tidak percaya lagi kepada media biasa, seperti radio, televisi, dan yang tampil di Facebook yang menang. Dan itu dikatakan oleh para hakim agung, 6 orang hakim agung mayoritas melawan 3, bahwa media itu penting untuk melindungi yang diperintah, bukan yang memerintah. Yang memerintah itu sudah punya perlindungan, punya istana, punya ini, punya aparat, pres, segala macam. Yang tidak punya perlindungan ini adalah yang diperintah. Rakyat. Nah, itu perkataan umat itu kan dari bahasa Arab ummah itu dari perkataan ummi, dari perkataan ibu. Jadi begitu pentingnya ummah itu, begitu pentingnya bangsa itu, ya masyarakat itu mereka yang perlu dilindungi, bukan yang memerintah, tetapi yang diperintah. Itu ditekankan oleh ke-6 hakim agung itu, ya melawan 3 yang berpihak kepada pemerintah. Ya itu dia, itu baru namanya melaksanakan keadilan yang jujur dan lain sebagainya. Jadi wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil, ketika menghukum di antara manusia, hukum secara adil, tidak jadi soal. Rasulullah mengatakan, kalau anak aku Fatimah yang aku cintai luar biasa itu kalau mencuri, ku potong tangannya, dikerat tangannya. Khalifah Umar itu Khattab itu punya anak yang namanya Abdullah yang kuat, pintar sekali, tapi dia tidak mau kasih jabatan. Karena apa? Itu nanti nepotisme. Dan itu tidak bisa diterima. Dan anaknya yang satu lagi, dia pukul kabar sampai meninggal karena minum khamar. Nah, begitu. Jadinya itulah bagaimana supaya yang diperintah mendapatkan perlindungan. Nah, ini bukan yang memerintah. Nah, ini menyinggung ucapan Buya Anwar Abbas yang mengatakan ketika KUHAP ini seolah-olah melindungi yang memerintah gitu ya, melindungi penguasa, seperti berarti kan banyak kesalahan yang dilakukan. Karena apa? Pemerintah ini kalau jujur saja dan tidak banyak kesalahan yang dilakukan gitu ya, dia itu tidak akan was-was, tidak akan takut gitu dengan kritikan, dengan pengaduan ataupun dengan apa hal, karena kan kebijakan mereka itu pasti ada kata ini yang dikeluarkan. Kebijakan itu pasti mengandung lancung harus diperbaiki. Bagaimana Bang Nuim? Ya jelas itu kan kita melihat ya kalau ini kan tapi dibenci kan dalam syariah ini khilafah dan sebagainya kan itu sangat dibenci. Tapi kalau kita lihat cara-cara mereka dulu melaksanakan dalam tanda kutip keadilan, itu memang sangat luar biasa. Mereka tidak pernah memikirkan aku, tapi mereka yaitu yang diperintah. Inilah. Jadi kalau dikatakan oleh seorang misalnya seorang Mahfud, ya
MD. Ini menteri dia tapi sekarang ini agak kurang kedengar nih barangkali persoalan Sambo ini, persoalan ini barangkali dia terlalu banyak ngomong dan sebagainya. Dia tidak banyak terdengar sekarang ini. Tapi dia yang pernah mengatakan, kalau udah masuk ke dalam sini, katanya malaikat pun jadi iblis. Bagaimana? Nah, iblis ini kan auzubillahi minasyaitonir rajim, kita perlu adanya itu. Jadi dia sendiri sudah mengakui. Nah, kemarin ini seorang Bupati Pak Adil juga mengatakan bahwa itu setan dan iblis semua. Nah, itu begitu. Jadi sudah mulai banyak yang mengatakan hal yang demikian. Itu makanya yang diperintah perlu dilindungi dari yang memerintah seperti ini, yang tidak benar seperti ini. Itu sesuatu yang perlu dipikirkan. Ini sesuatu yang harus dipikirkan. Baik, Bang Nuim. Di sini juga kita melihat, Bang Nuim, ya, bagaimana Bang Nuim melihat dari perjalanan bangsa ini gitu ya, banyak sekali masalah-masalah yang kaitannya dengan totalitarianisme, Bang Nuim. Apakah ada orang yang melihat Indonesia menuju ke sana dan sepertinya tidak bisa lepas totalitarianisme di negara ini gitu ya, ataupun di seluruh negara di bangsa ini? Bagaimana, Bang Nuim? Itu dengan gampang sekali sekarang ini. Jadi misalnya disebut-sebut tentang kudeta konstitusi, itu sesuatu yang muncul lagi 3 periode, diperpanjang, ditunda pemilu dan sebagainya. Mereka masing-masing punya kepentingan pribadi barangkali. Jadi kalau dia pimpinan partai politik, ya karena dia tidak bisa maju sebagai barangkali calon presiden, dia mau seperti sekarang ini karena dia banyak anggota-anggotanya ada di dalam pemerintahan, dia merasa bahagia. Jadi mereka-mereka yang tidak punya sama sekali akan terpilih untuk menjadi presiden. Kalau diadakan pilpres dalam tahun 2024, ya udah diteruskan, daripada aku nggak dapat, jangan sampai ada orang lain dapat. Ya sekarang begitu kira-kira. Tapi jadi untuk apa ada konstitusi? Jadi untuk apa ada konstitusi? Kita negara hukum. Itu yang paling nggak ada negara lain yang begitu terus-terusan. Pemimpinnya kita negara hukum. Ya itu dia. Ada konstitusinya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, termasuk apakah itu juga hak bangsa Indonesia. Nah ini dia untuk berbicara ya, secara terus terang. Kenapa mesti kembali lagi ada 3 periode, ada lagi perpanjangan, ada lagi penundaan dan lain sebagainya. Jadi konstitusi itu untuk apa? Udah hapus saja, nggak usah ada konstitusi. Nah, kalau pakai konstitusi di Amerika itu, mereka bilang kita terjemahkan, kita tafsirkan. Makna konstitusi di Amerika itu adalah bahwa yang perlu dilindungi itu adalah yang diperintah, bukan yang memerintah. Ini yang menjadi masalah sekarang yang kita lihat. Nah, sebagai penutup, Bang Nuim, kita nih punya kekuatan apa, rakyat atau ummah ini ya, yang diperintah ini? Kalau tadi ada konstitusi, terus juga ada media, supaya jadi kekuatan gimana gitu, tidak tercerai-berai gitu, Bang Nuim? Kita ini terlalu mudah terumbang-ambing. Barangkali Pak Anggam terlalu mudah untuk ingat. Saya tuh ingat, hari ini hidup Bung Karno, berdiri tanpa reserve di belakang. Itu perkataan reserve. Berdiri tanpa reserve di belakang Bung Karno. Besoknya gantung Bung Karno. Dan itu dia. Mudab-dab kita tuh. Jadi pendirian kita itu cepat sekali terumbang-ambing. Nah, itu Bapak Pembangunan Soeharto. Tapi habis itu sebentar ganyang KKN dan jadi begitu. Pendirian itu istiqamahnya kurang. Karena barangkali sudah terbiasa kita melihat siapa yang berkuasa, kita langsung ke sana, bukan siapa yang benar, kita langsung berpihak kepada yang benar, tapi kepada yang berkuasa. Ini yang barangkali perlu menjadi pemikiran kita. Pegang kebenaran ya, bukan pegang kekuasaan. Luar biasa. Bang Nuim, terima kasih banyak atas dialognya di pagi hari ini. Semoga selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.